ketidakadilan ini adalah sesuatu yang langgeng di dalam sejarah kita. Begini, kalau kita mau lihat peristiwa-peristiwa penting, tragedi-tragedi penting di Indonesia, itu semua karena ketidakadilan. Saya mau menambahkan kekaguman Anda kepada orang Papua. Saya tidak pernah ketemu orang Papua, tentu saja tidak di Papua, tapi di luar Papua, berbahasa Indonesia yang jelek. Bahasa Indonesianya bagus. Seperti pengalaman perbandingan ini, profesor saya di Amerika ada satu, bahasa Inggrisnya paling bagus, paling rewel meriksa paper kita. Kenapa? Di situ persamaannya dengan orang Papua. Dia belajar bahasa Inggris karena dia orang Belanda, bekas Belanda di Indonesia, lari ke Amerika setelah Perang Dunia. Selesai. Jadi bahasa Inggrisnya karena belajar. Sedangkan profesor yang lain dari lahir melek sudah mulai ngomong Inggris. Jadi Inggrisnya bisa kacau. Dia ini belajar. Nah, saya kira itu kehebatan orang Papua. Apakah itu menyertai peradaban mereka dalam berdebat? Saya tidak punya penelitian mengenai itu. Oke, saya mulai dengan mengoreksi judul acara malam ini. Judul acara malam ini kan Papua mencari jalan terbaik. Bukan Papua .2 Ya. Mencari jalan terbaik. Oke, menurut saya yang mencari jalan itu bukan Papua, Memang Indonesia. Bukan Papua yang cari. Papua itu problem. Ya. Judul kita mencari jalan terbaik untuk Papua. Oke, tapi perasaan saya, rasa bahasa saya, ini yang mencari jalan sebenarnya Indonesia. Kita mencarikan tempat bagi Papua. Nah, itu ada penjelasannya. Sebagian penjelasan itu sudah dikemukakan oleh teman-teman dari Papua. By the way, Bung Karni, pagi ini saya sejak pagi tadi menggunakan saya punya WA menghubungi sejumlah orang yang saya anggap ada pengetahuan mengenai Papua dan minta masukan. Saya coba rumuskan itu, meskipun banyak masukan itu sudah diucapkan oleh teman-teman kita, terutama orang-orang Papua di dalam majelis ini. Pertama, ada bara lama di Papua dan itu gampang terbakar. Oke, itu contohnya ya peristiwa kemarin itu di Surabaya itu dan demo-demo di Papua. Apa akarnya itu? Dari yang saya dengar ini, ketidakadilan. Ketidakadilan belum tentu karena kesalahan pemerintah. Dan dari pembicara-pembicara malam ini tidak ada yang menyalahkan pemerintah Jokowi. Pak Jokowi itu dedicated betul kepada Papua. Memang benar, kalau dia mau cari tambahan suara, dia nggak perlu ke Papua. Jumlahnya kan kecil. Dia pergi aja ke Banten setengah mati, dia nggak dapat banyak di situ. Oke, contoh saja. Oke, nah ketidakadilan ini adalah sesuatu yang langgeng di dalam sejarah kita. Begini, kalau kita mau lihat peristiwa-peristiwa penting, tragedi-tragedi penting di Indonesia, itu semua karena ketidakadilan. Pemberontakan PRRI Permesta, peristiwa Aceh, perkembangan Aceh yang menyebabkan pemberontakan dua kali, pemberontakan DI Daud Bere, kemudian siapa namanya Teguh siapa itu, apa ini pemimpin GAM ini lah, Hasan Tiro. Oke, itu semua karena ketidakadilan. Ketidakadilan ini menurut saya sumbernya ada beberapa.
salah satu sumber bangsa ini tidak suka belajar sejarah. Dia bikin janji nggak dia laksanakan janjinya. Orang yang dijanji itu mendapat janji tidak pernah lupa. Si pemberi janji ini gampang lupa. Tentu ada urusan-urusan lain. Nah itu terjadi misalnya kasus Deutsche di mana di Aceh itu. Dia dijanjikan sesuatu oleh Presiden Soekarno, tapi kemudian Aceh yang tadinya berdiri sendiri sebagai daerah tingkat 1 dipindahkan digabungkan dengan Medan tanpa mengetahui psikologi orang Aceh terhadap orang Medan. Marahlah orang-orang Aceh, berontaklah Deutsche. Nah, kalau soal periri permesta kan tekanannya kan soal ekonomi. Saya masih kecil ingat pidato ketika permesta diumumkan di Makassar. Itu Saleh Lahade, Letnan Kolonel Saleh Lahade pidato, dan dia mengatakan kita mengirim ke Jakarta 1 drum. Nanti dari Jakarta dikirim 1 kaleng susu. Tidak adil perlakuan Jakarta kepada Indonesia, kepada daerah gitu ya. Jadi itu ketidakadilan. Nah, saya mau melanjutkan itu dengan menambah satu problem lagi yang membuat parah itu. Apa itu? Kecenderungan penyeragaman. Asik betul kita bicara NKRI, harga mati, harus bersatu. Kalau nggak bersatu, tidak seragam, itu kacau. Anda tentu ingat banyak betul itu dipraktekkan di zaman Orde Baru. Sehingga sistem kelurahan itu kan dibikin seragam. Padahal struktur desa di Minang, struktur desa di Sulawesi Selatan itu kan berbeda. Tapi dipaksakan menjadi seragam karena kita terlalu bersemangat untuk seragam. Nah, Papua itu luar biasa lebih rumit lagi macam-macamnya dibanding dengan macam-macam Indonesia yang kalau Anda perhatikan lagu Indonesia Raya, seruan pertama orang nggak perhatikan. Marilah kita bersatu. Ya. Nah, berseru Indonesia bersatu. Jadi kesadaran awal adalah ini bangsa macam-macam. Sudah macam-macam bangsa baru. So, kalau kita tidak sensitif terhadap itu, itulah yang menjadi residu terus-menerus bertumpuk dan tidak pernah dikoreksi karena kita tidak punya tradisi belajar membaca sejarah. Nah, ini perlu ditekankan. Sebab peristiwa seperti di Papua sekarang ini sudah terjadi berkali-kali dan kalau kita tidak berubah itu akan terjadi lagi. Karena itu saya mengatakan Indonesia yang harus mencarikan tempat bagi Papua. Bagaimana mendapatkan tempat? Ya kita harus tahu kita ini siapa, orang-orang Papua itu siapa. Kitalah yang harus mencarikan tempat itu, bukan orang Papua. Oke. Nah, catatan saya yang berikut dari hasil monitoring saya berkomunikasi tadi sepanjang hari soal dana otsus. Nampaknya dana otsus itu tidak pernah diedit. Saya nggak tahu benar apa enggak. Diaudit. Diaudit. Maklum udah tua. Oke. Masih muda. Nah, akibatnya adalah penyalahgunaan keuangan. Itulah yang diceritakan tadi oleh Rizal Ramli bahwa banyak bupati-bupati dari Papua, tentu daerah lain juga ada. Di apa namanya ini tempat hiburan di kota Jakarta ini apa namanya? Mangga Dua. Mangga Dua. Itu maksudnya adalah itu. Hah? Mangga Besar. Mangga Besar, Mangga Dua kan pasar ya. Okay. Saya tahunya pasar. Ya begitu. Nah inilah salah satu sebab banyaknya bupati ditangkap. Nah ada persoalan lagi. Tadi sudah dikatakan juga. Kalau KPK mau datang periksa, mulailah muncul cerita mau merdeka. Jadi sebenarnya mereka itu alat saja untuk nakut-nakuti KPK. Lu jangan meriksa kesini ntar gua merdeka lo. Mundur lagi. Enggak, selesai lagi itu urusan. Oke. Catatan tambahan lagi, satu lagi. Untuk menekankan, membenarkan apa kata teman-teman dari Papua tadi.
Katanya OPM itu paling sedikit ada 14 faksi dan tidak akur satu dengan yang lain dan jumlahnya sebenarnya tidak besar. Oke. Nah, OPM itu ada yang beroperasi di Papua. Nah, itu yang sekarang nembakin pakai panah segala macam. Tapi banyak juga yang beroperasi di dunia internasional. Saya ingat betul, saya pernah ketika saya menjabat duta besar di Ceko, pernah saya dapat laporan, apa itu siapa namanya, Benny Wenda datang di sebuah kota di luar kota Praha dan mengadakan kampanye bawa film segala. Lalu saya protes kepada pemerintah Ceko karena ada bekas menteri Ceko ikut hadir di situ. Saya protes, saya gak mau itu kejadian. Begitu. So, saya bilang itu separatis. Oke. Jadi, nah, orang-orang seperti inilah dari kelompok yang banyak inilah saya kira masuknya faktor asing ke beroperasi di dalam wilayah Papua. Kenapa? Salah satu orang yang tadi kirim WA pada saya tanya, betul Pak, mengapa kok negara-negara besar berminat masuk ke Indonesia secara ilegal maksudnya? Saya bilang, pertama harus kamu sadari Indonesia itu negeri kaya, sangat kaya. Meskipun tidak semua kita menikmati kekayaan itu, sangat kaya, sangat macam-macam dan sejarahnya masih pendek. Bangsa seperti ini gampang sekali diintervensi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menjaga negeri ini. Berkali-kali saya katakan kita harus berhati-hati menjaga negeri ini. Dalam rangka menjaga itulah saya bisa mengerti dengan catatan Panglima TNI dan Kapolri ada di Papua sekarang. Dan dari polisi saya mendapat kabar hampir setiap Polda mengirim pasukan ke Papua sekarang. Tentu pertanyaannya, apakah itu persoalan Papua? Apa soal keamanan soal Papua? Jadi saya mengatakan berkesimpulan bukan itu soalnya. Tapi tanpa memberi pasukan di Papua itu kita tidak punya deterrence. Orang-orang yang mau mengacau akan menggunakan kesempatan itu. Oleh sebab itu kehadiran Panglima dan Kapolri dan pasukan-pasukan itu harus dijaga dengan baik. Jangan terjadi tadi yang dikatakan terjadinya pelanggaran HAM lagi. Pak Jokowi boleh bilang bahwa Papua itu secara elektoral tidak besar artinya pada beliau. Tapi ada yang besar di situ. Kalau terjadi keributan di Papua, siapapun yang men-trigger, memicu, itu menjadi masalah internasional. Kita belajarlah dari soal Timur-Timur itu. Itu cuman kerikil kecil di dalam sepatu istilahnya almarhum Mendu Alatas. Tapi karena kita pusing dengan itu, sampai akhirnya kita terpaksa melepaskan Papua. Jadi jangan dilihat melepaskan. Sorry. Timur-Timur. Jadi menurut saya kita sangat harus berhati-hati karena kepentingan banyak orang merebut Papua itu besar sekali. Jangan beri kesempatan kepada mereka. So we have to be very careful. Jangan kejadian muncul kasus yang bisa dieksploiter secara internasional. Itu. Poin lain lagi yang saya catat dalam survei kecil saya tadi itu, ada duit dari, ini juga harus dikoreksi dari teman-teman dari Papua, ada duit dari Freeport katanya untuk Papua 1%, dan itu katanya jumlahnya 129 miliar. Kemana duit itu? Ada kecurigaan duit itu jatuh di tangan orang yang memakai untuk operasi subversi, membiayai perjalanan kayak siapa tadi? Si Wenda itu. Nah saya nggak tahu ini bagaimana. Teman-teman di Papua mungkin bisa lebih tahu. Oke. Saya nggak tahu. Coba situ saya dengar cerita itu. Nah ada lagi yang menarik, yang menganalisa bahwa
soal ribut Papua ini tidak boleh dipisahkan, sebaiknya tidak dipisahkan dengan rencana pindah ibu kota. Asumsinya begini, yang berkepentingan diuntungkan kalau pindah ibu kota itu Tiongkok, Cina. Sedangkan Amerika punya kepentingan lain di Papua. Jadi mereka bilang, kamu coba lihat itu hubungannya. Saya tidak tahu hubungannya. Tapi cerita ini banyak dan saya sengaja kemukakan di acara kita ini supaya kita pikirkan bersama. Jangan-jangan ini hanya provokasi atau perang urat saraf, kira-kira begitu. Apalagi catatan kita tengah malam ini, ada tuduhan makar. Saya bilang, makar itu kebiasaan pemerintah Indonesia menuduh orang. Dulu Hamka, kiai besar, itu dituduh makar, ditahan berapa lama. Dan ketika dia dilepaskan setelah Orde Baru, Bung Karno meninggal, dia yang memimpin sholat untuk Bung Karno. Agak ironis kan, dia agak dendam pada Bung Karno. Tapi bahwa Hamka justru menggunakan penjara, tuduhan makar, untuk menulis tafsir Quran. Seajaib Indonesia ini. Setiap saat ada orang dituduh makar. Tapi coba kita ingat, berapa banyak sih orang yang pernah diadili, dihukum karena makar? Ada Ramawati kalau nggak salah pernah dituduh, Bintang Pamungkas, dan siapa lagi? Siapa? Firja Hussein, siapa lagi? Dituduh-tuduh makar. Kok apa tidak ada cara lain menjalankan hukum di Indonesia? Anda kan ahli hukum. Kok makar-makar yang nggak bisa dibuktikan itu loh. Akibatnya orang tidak takut dituduh makar karena toh tidak diapa-apain kan? Kira-kira seperti itu. Saya kira, soal apa tadi itu saudara Yoris tadi saya kira, dan Anda bikin pernyataan di sebuah acara dan saya kutip itu mengenai bahwa orang Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak mengerti soal Papua, kalau nggak salah begitu. Oke? Tapi pemerintah Indonesia ini kan tidak tahu banyak, jadi nggak usah heran. Ya, tahu banyak. Bahkan pemimpin kita itu tidak membaca sejarah, tidak ngerti. Saya berkali-kali menceritakan dalam kuliah saya bolak-balik, ya, dalam berbagai ceramah begitu, pidato Dies Natalis. Saya katakan, seandainya pemimpin kita itu mengerti sejarah Indonesia, banyak kesalahan yang bisa dihindari. Gitu. Nah, ini soal contoh yang menarik karena murid saya kebanyakan tentara dan polisi, operasi militer. Saya kasih contoh menarik bagaimana membandingkan dengan Amerika nih ya, maaf, bukan muji-muji Amerika. Bagaimana Amerika menjelang mendaratnya GI di Normandy, Perang Dunia Kedua, mengirim Margaret Mead, ahli antropologi, ke Inggris. Tugasnya apa? Menyelidiki bagaimana kencan, bagaimana pacaran. Karena pasukan-pasukan Inggris ini, Amerika ini bujangan semua kan. Dikirim untuk mendarat ke benua Eropa memerangi Hitler. Lah ini kan bujangan dan lama mereka menunggu pendaratan. Nah kan nanti pacaran. Nah bagaimana caranya pacaran? Jangan menimbulkan konflik dengan masyarakat Inggris. Nah ini contoh yang baik. Contoh yang kurang baik karena kita tidak canggih, operasi Sulawesi Selatan melawan Kahar Muzakar. Saya tahu karena saya kan orang Parepare, saya masa kecil saya mengamati itu. Itu berapa lama baru diselesaikan? Kenapa? Karena dikirim tentara yang tidak mengerti budaya orang Bugis. Orang Bugis itu kan orang Islam. Nah ini orang-orang dari batalion-batalion yang secara antropologis kita sebut orang abangan. Nggak mengerti budaya masjid, budaya orang Bugis. Nggak berhasil, banyak yang mati. Baru berhasil kemudian ketika yang dikirim itu Siliwangi. Karena budaya politik orang
Jawa Barat, ya, itu dekat dengan budaya politik dan budaya sosial orang-orang Bugis. Dengan cepat habis Karbu Zakar. Begitu. Jadi maksud saya takut jangan-jangan kegagalan kita di, supaya tidak salah nih, di Timur Timur dan keluhan mengenai aparat keamanan kita di Papua juga karena mereka tidak dipersiapkan. Beginilah orang Papua itu, beginilah orang Timur Timur itu. Ini enggak. Nilai-nilai dia anggap itu nilai Indonesia. Jadi itu yang dipakai menilai orang Papua, menilai orang Timur Timur dulu. Timur Timur sudah gagal. Kita berharap di Papua kita berhasil. Dan itu hanya bisa berhasil kalau tentara dan polisi kita mengerti dan mengamalkan pengetahuan mereka mengenai orang-orang di tempat mereka bertugas. Kira-kira itu yang penting saya tekankan, karena kita mengirim banyak pasukan sekarang ke Papua. Mudah-mudahan pasukan-pasukan itu cukup baik dalam menghargai perbedaan. Sebab ini kan soal perbedaan. Saya masih ingat ada saudara saya datang dari Sulawesi Selatan, datang ke Jawa dan disuguhi makan, dijamu, dan di atas meja makan ada cobek, okay? Marah karena di kampungnya dia sambal itu diambil dari cobek, ditaruh di piring kecil itu apa? Lepek begitu. Dia marah. Oh, saya merasa dihina. Saya harus memberi kuliah antropologi pada dia supaya dia tenang dan merasa tidak dihina. Nah, hal begini-begini itu banyak terjadi. Seorang Medan katanya dulu datang ke Jawa, baik dijamu oleh tuan rumah. Ketika dia mau pulang, tuan rumahnya bilang, mari. Terjemahan dari monggo. Dia balik lagi. Dia bilang, bagaimana? Saya sudah mau pulang, disuruh datang lagi. Ini karena nggak mengerti. Orang Jawa itu bermaksud baik. Dia tidak menggunakan kata monggo karena tamunya itu orang datang dari Sumatera. Tapi karena salah pengertian, dia datang lagi ke rumah orang yang dia sudah menjamu dia. Kira-kira begitu. Ini bisa diceritain sampai panjang, tapi izinkan saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudara saya, orang-orang Papua yang saya yakin mereka nonton acara kita malam ini. Terima kasih.